액션 let's go 추억 건물을 찾으러 Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Perkenalkan, saya Titin Brianto Adapuru, mahasiswa Politeknik Kementerian Kesehatan Maluku, program studi Teknologi Laboratorium Medis. Teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan materi tentang PCR. Adapun pengertiannya, komponen-komponen apa saja dalam PCR, jenis-jenis PCR, dan mekanisme kerjanya. Untuk informasi lebih lanjut tentang PCR, jangan lupa saksikan terus videonya. Jadi teman-teman, kita langsung saja ke materi. Yang pertama itu pengertian dari PCR atau kepanjangannya itu polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction ini adalah teknik laboratorium yang digunakan untuk mengamplifikasi atau memperbanyak segmen DNA tertentu secara in vitro, yaitu di luar organisme hidup, menggunakan reagen kimia dan alat laboratorium. Nah, alatnya itu seperti yang terlihat pada gambar ini. Ini adalah PCR atau polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction ini dia sangat berguna untuk mengamplifikasi atau memperbanyak segmen DNA. Jadi yang pada awalnya segmen DNA itu hanya satu, ketika diamplifikasi atau diperbanyak menggunakan PCR ini bisa mendapatkan segmen DNA banyak. Polymerase chain reaction ini dia dikembangkan oleh Carey Bank-Mullis pada tahun 1983, dan kemudian penemuan dari Carey Bank-Mullis ini menjadi salah satu teknologi dasar yang paling penting dalam bidang biologi molekuler, diagnostik medis, dan penelitian genetika. Teman-teman, kita masuk pada jenis-jenis PCR. Jenis-jenis PCR yang pertama yaitu PCR konvensional, di mana PCR konvensional ini adalah metode dasar untuk amplifikasi DNA yang menggunakan siklus pemanasan dan pendinginan untuk denaturasi, annealing, dan ekstensi. Metode ini memungkinkan penggandaan segmen DNA tertentu dalam jumlah yang besar, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. PCR konvensional ini juga digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti cloning, analisis, genetika, dan deteksi patogen. Jenis PCR berikut ini adalah distinct PCR, di mana distinct PCR adalah teknik yang menggunakan dua set primer untuk meningkatkan spesifitas amplifikasi. Reaksi pertama menggunakan primer luar, dan produk dari reaksi ini digunakan sebagai template untuk reaksi kedua dengan primer dalam. Artinya teman-teman, distinct PCR ini dia untuk reaksi pertama itu dia menggunakan primer luar. Dari primer luar ini dia menghasilkan produk, dan produk yang dihasilkan dari primer luar ini dia akan dijadikan sebagai template untuk reaksi kedua dengan primer dalam. Kemudian metode ini sering digunakan dalam deteksi patogen dengan jumlah yang sangat rendah, seperti dalam diagnostik infeksi. Cara yang berikut yaitu kuantitatif PCR. Kuantitatif artinya dia itu bagian dari penglihat. Jadi kuantitatif PCR ini adalah metode untuk mengukur jumlah DNA. Nah, kata mengukur ini bagian dari kuantitatif PCR. Jumlah DNA atau RNA secara real time selama proses amplifikasi. Dengan menggunakan pewarna fluoresen, qPCR memungkinkan peneliti untuk memantau amplifikasi DNA secara langsung dan memberikan data kuantitatif. PCR ini digunakan dalam penelitian genetik, diagnostik klinik, dan analisis ekspresi gen. Kemudian jenis PCR yang berikut yaitu reverse transkriptase atau RT-PCR. RT-PCR ini adalah metode yang digunakan untuk mengubah RNA menjadi cDNA. Jadi reverse transkriptase ini dia mengubah RNA ini untuk menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Setelah itu, cDNA ini dapat diamplifikasi menggunakan PCR konvensional. Jadi pada dasarnya teman-teman, RNA itu tidak bisa diamplifikasi oleh PCR. Makanya RNA ini harus dirubah dulu menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase, kemudian bisa digunakan untuk amplifikasi menggunakan PCR konvensional.
ekspresigen dari RNA. PCR ini sangat penting dalam studi biologi sel, virologi, dan penelitian ekspresigen. Kemudian jenis PCR yang berikut yaitu Random Amplified Polymorphism DNA atau RAPD. Jenis PCR yang berikut adalah Random Amplified Polymorphism DNA atau RAPD. RAPD adalah metode untuk mendeteksi polimorfisme DNA menggunakan primer acak. Teknik ini memungkinkan amplifikasi lokus acak dalam genom yang dapat digunakan untuk analisis genetik dan pemetaan gen. PCR ini digunakan dalam studi keragaman genetik, pemetaan gen, dan identifikasi spesies. Kemudian PCR yang berikut yaitu digital PCR. Digital PCR atau disingkat menjadi PCR adalah metode yang memungkinkan pengukuran absolut dari jumlah salinan DNA dengan membagi sampel menjadi banyak reaksi PCR. Metode ini memberikan hasil yang lebih akurat dan sensitif dibandingkan dengan PCR. Jadi digital PCR ini dia lebih bagus karena dia memberikan hasil yang lebih akurat daripada qPCR atau kuantitatif PCR. PCR ini digunakan dalam penelitian onkologi, deteksi patogen, dan analisis genetik. Kemudian ada PCR yang berikut yaitu multiplex PCR. Multiplex PCR adalah teknik yang memungkinkan amplifikasi beberapa target DNA dalam satu reaksi PCR. Jadi, maksud dari multiplex PCR ini dia memungkinkan amplifikasi beberapa target DNA. Jadi kita ingin mau beberapa target DNA, kita ingin menargetkan beberapa DNA yang ingin diamplifikasi. Kemudian beberapa target itu diamplifikasi dalam satu reaksi PCR dengan menggunakan lebih dari satu pasangan primer. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu analisis. PCR ini sering digunakan dalam diagnostik untuk mendeteksi beberapa patogen atau gen sekaligus. Kemudian ada PCR yang berikut atau touchdown PCR. Touchdown PCR adalah metode yang menggunakan suhu annealing. Suhu annealing yang secara bertahap menurun selama siklus PCR. Teknik ini meningkatkan spesifitas amplifikasi dengan mengurangi ikatan primer dan spesifik. PCR ini berguna untuk amplifikasi sekuens yang sulit atau kompleks. Kemudian ada PCR yang terakhir yaitu real-time PCR. Real-time PCR ini adalah metode yang memungkinkan pemantauan amplifikasi DNA secara langsung selama proses PCR. Jadi real-time PCR ini ketika dalam proses pengamplifikasi kita bisa melakukan pemantauan amplifikasi secara langsung selama proses PCR. Dengan menggunakan teknologi fluoresen, peneliti dapat mengukur jumlah DNA yang dihasilkan pada setiap siklus, memberikan data kuantitatif yang akurat. PCR ini biasanya digunakan dalam penelitian genetik, deteksi patogen, dan analisis ekspresi gen. Kemudian kita masuk pada komponen-komponen PCR. Komponen PCR yang pertama itu template DNA. Template DNA ini adalah sampel DNA yang digunakan sebagai dasar untuk amplifikasi. Saudara ini artinya template DNA ini sebagai suatu acuan untuk dapat jadikan sebagai sampel DNA untuk amplifikasi. Template ini mengandung urutan genetik yang ingin diperbanyak. DNA ini berasal dari berbagai sumber seperti sel, jaringan, atau sumber lainnya. Kemudian ada komponen PCR yang berikut yaitu primer. Primer ini adalah urutan pendek polinukleotida atau sekuens pendek oligonukleotida yang saling komplementer, yang bersifat spesifik, yang digunakan untuk memulai sintesis DNA pada proses PCR. Ada dua jenis primer yang digunakan dalam PCR yaitu ada primer forward sama primer reverse. Primer forward itu apa? Primer forward itu adalah primer yang mengikat di bagian awal wilayah target pada salah satu untai DNA. Biasanya tuh primer forward itu dia mengikat wilayah target itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Untuk primer reverse adalah primer yang mengikat bagian aktif wilayah target pada untai DNA yang berlawanan. Biasanya tuh primer reverse ini dia memulai atau dia mengikat wilayah target itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian ada tag polimerase.
polimerase ini menambahkan DNTPS ke ujung 3 aksen primer yang terikat pada tempat DNA untuk membuat salinan DNA. Kemudian ada DNTPS atau deoksiribonukleotida trifosfat. DNTPS ini adalah molekul pembentuk dasar dalam sintesis DNA. Ada 4 jenis DNTPS yang digunakan dalam PCR, ada DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Masing-masing DNTP mengandung basa nitrogen yang berbeda, adenin, timin, sitosin, sama guanin. Jadi di ATP ini deoksiribonukleotida trifosfat dari adenin, ada dari timin, dari sitosin, dan dari guanin. Yang masing-masing ini diperlukan untuk membangun rantai DNA baru. Kemudian komponen PCR yang berikut yaitu buffer. Buffer ini dia menyediakan kondisi kimia yang optimal bagi enzim DNA polimerase untuk bekerja. Biasanya buffer PCR mengandung ion magnesium yang diperlukan untuk aktivasi DNA polimerase. Zat garam lainnya yang membantu menjaga kestabilan pH selama reaksi. Komponen PCR yang berikut itu ada ion magnesium. Magnesium adalah ion penting yang dibutuhkan oleh DNA polimerase untuk aktivasi dan pembentukan ikatan fosfodiester antara nukleotida selama sintesis DNA. Ikatan fosfodiester itu apa? Ikatan yang mengikat satu nukleotida dengan nukleotida lainnya. Kadar magnesium yang terdapat dalam buffer ini sangat penting agar PCR berjalan dengan efisien. Kemudian ada komponen PCR yang berikut yaitu thermal sealer. Thermal sealer ini adalah alat yang mengatur suhu pada berbagai tahap PCR. Suhu yang tepat diperlukan untuk 3 langkah PCR, yaitu denaturasi, yaitu proses memisahkan untayan DNA, ada annealing, yaitu penyatuan primer dengan tempat DNA, dan ekstensi atau penambahan nukleotida ke ujung primer. Kemudian komponen PCR yang berikut yaitu aqueous atau air bidestilata atau air bebas ion. Air bebas ion ini atau aqueous ini digunakan untuk melarutkan komponen PCR lainnya, memastikan tidak ada kontaminasi dari ion atau bahan kimia lain yang bisa mengganggu reaksi PCR. Jadi kita masuk pada mekanisme kerja dari PCR. Ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat, antara lain denaturasi itu proses pembukaan untai ganda DNA. Dalam proses PCR ini, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim polimerase ditambahkan dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA itu merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA tunggal. Oke. Kemudian proses yang berikut yaitu annealing. Annealing atau penempelan primer. Kriteria umum yang digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60% G+C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini akan mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR itu adalah 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur untuk penempelannya itu digunakan antara 360 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius. Namun suhu yang biasa dilakukan itu antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Kemudian mekanisme kerja yang berikut yaitu pemanjangan primer atau eksistensi
atau extension. Selama tahap ini, formulasi memulai aktivitasnya memperbanyak DNA primer dari ujung 3 aksen. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada baker, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya, di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit, sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA contagion. Ini referensi dari materi yang tadi, yang saya bawakan tadi. Ini referensinya tadi, referensi dari setiap materi yang tadi saya sudah paparkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang PCR, komponen-komponen ayam PCR, jenis-jenis PCR, dan mekanisme kerjanya. Jika ada hal-hal yang belum jelas yang ingin teman-teman tanyakan, jangan ragu untuk berkomentar di bawah ini. Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.